Baik, untuk memecahkan permasalahan dalam analisis struktur statis tertentu ya, dengan menggunakan metode matriks, ada beberapa prosedur yang mesti kita lihat dan kita kuasai step by step. Ya. Nggak bisa kita langsung lompat antara tahap 5 langsung nggak bisa. Kita dari tahap satu, kedua, ketiga, sampai terakhir. Ya. Nah, untuk tahap pertama, kita mesti ya, untuk tahap pertama ini kita harus membuat DOF-nya berapa? Ya, DOF, degree of freedom, atau nama lainnya derajat kebebasan. Ya. Karena dalam suatu struktur, dia memiliki gabung-gabungan, titik gabungan. Misalkan ini ya digabung, dan titik gabungan ini namanya titik join yang bersifat tidak terlalu kaku, tidak kaku ya. Jadi dia bisa akan bergerak, bisa akan berpindah, bergeser, berputar, atau lain sebagainya. Ya, tergantung dengan gaya yang diberikan. Jadi seperti sebuah rumah diterpa gempa, maka rumahnya goyang. Nah, goyang itu karena ada deformasi. Ya, ada deformasi. Atau sebuah atap dihempas angin, atapnya bisa bergetar. Nah, getaran itu adalah bentuk deformasi. Nah, degree of freedom adalah derajat seberapa besar pergerakan suatu struktur. Semakin besar degree of freedom-nya, maka semakin banyak titik-titik yang akan kemungkinan bergerak ketika diberikan beban. Nah, bagusnya pergerakannya ini seberapa besar? Nah, ini ada batasan ya. Kalau terlalu besar pergerakan suatu struktur, ini bisa membuatkan strukturnya runtuh, ya, akan jatuh. Nah, itu kita tidak inginkan. Oleh sebab itu, nilai deformasi ini perlu kita hitung. Seberapa jauh dia akan bergerak? Misalkan Anda buat gedung 10 lantai. Seberapa jauh dia ketika diterpa gempa sekian, dia akan bergoyangnya itu sebesar mana? Kalau bergoyangnya 3 cm saja sudah berbahaya ya. Jadi pergerakan struktur bangunan gedung itu tidak boleh kecil, ya, tidak boleh besar dari kira-kira 5 mili aja sudah mulai terasa kan pergerakan titik itu. Jadi memang semakin kecil semakin kecil lebih bagus. Nah, sudah kita tentukan DOF-nya kemarin, kita tentukan lagi stiffness matrix elemen ya. Matriks kekakuan dalam setiap elemen. Baru kita tentukan matriksnya ya, tujuannya tujuannya adalah P sama dengan K kali U, ya kan? Kalau ditanya U, maka U sama dengan inverse dari matriks K dikali P. Nah, kemarin gitu ya. Baru kita tentukan sudah dapat stiffness matrix elemen, baru stiffness matrix structure, ya. Jadi matrik kekakuan struktur. Jadi kita harus cari dulu dengan cara apa? Matrik kekakuan struktur ini adalah jumlah dari matriks-matriks elemen. Jadi kalau ada dia dua balok dijumlahkan, ya kalau ada tiga balok dijumlahkan, kalau ada empat, empat dijumlahkan, dan seterusnya. Sudah kita dapatkan nilai matriks kekakuan struktur, baru kita cari lagi adalah gayanya, gaya aksi yang terjadi dalam struktur itu. Ini dari berapa besar gayanya bisa kita rencanakan, atau dari soal kita bisa ketahui dari soal. Nah, baru kita tentukan berapa besar pergeserannya, U-nya, deformasinya yang terjadi. Di mana deformasi adalah inverse dari KS. Nah, ini diinverskan ya, pangkat min 1 dikali dari suatu matriks KX. Dari sini adalah nilai PS tadi. Nah, baru kita sudah dapat US, US-nya sudah dapat, baru kita cari UI. Ya, UI ini adalah deformasi of element, deformasi elemen. Ya, setiap elemen, titik, setiap titik. Baru kita dapat UI, baru kita cari PI, gaya of element, force of element. Jadi gaya-gaya setiap elemen dengan cara PI sama dengan KI dikali UI. Yang ditambah dengan F reaksi. Oke, kita lihat contoh kemarin ya. Ini sudah kita pelajari kemarin. Nah, ini sudah dapat dapat dosnya 2, ya kan? Dan semuanya adalah momen ya, momen semua. Terus baru kita cari matik kekakuan strukturnya dengan cara matik kekakuan balok pertama dikali matik kekakuan balok kedua. Cari dulu matik kekakuan balok pertama ini berapa dan balok kedua berapa. Nah, untuk itu kita cari dulu titik-titik eh, deformasinya. Untuk balok pertama itu 0, 0, 0, 1.
Balok kedua 0, 1, 0, 2. Itu ya. Masukin sini. Untuk balok pertama tadi 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Maka yang ketemu di sini adalah angka 1 dengan angka 1. Maka ketemu adalah 4 EI per L. Ini adalah matriks kekakuan elemen pertama. Ya, kita buatlah ini 2 kali 2 matriknya. 2 kali 2. Nah, ini dia. 4 EI per L, 0, 0, 0, 0. Jadi sini adalah nilai dari matrik kekakuan elemen pertama. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh sebelum kita masuk ke yang lain. Nah, selanjutnya matrik kekakuan elemen kedua. Tadi 01, 02 ya, yang perlu diingat tadi dari gambar tadi. Nah, maka kita tulis sini 01, 02, 01, 02. Maka 1 ketemu 1 di sini, 2 ketemu 1 di sini, 1 ketemu 2 di sini, dan 2 ketemu 2 di sini. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Tadi kita gabung di sini semuanya. Karena dia matriknya kan dofnya 2. Ya, 2 kali 2. Makanya sudah pas. Kan gitu. Jadi matrik kekakuan elemen kedua adalah 4i per L kali 2i per, 2i per L, 2i per L, dan 4i per L. Selanjutnya kita gabung. Matriks elemen satu ditambah dengan matriks elemen 2. Karena kan matriks strukturnya kita gabung adalah K1 tambah K2. Maka ini jumlahkan 4 tambah 4, 8. Ya. 0 tambah 2, 2. 0 tambah 2, 2. 0 tambah 4, 4. Nah ini adalah matrik kekakuan dari gabungan struktur itu. Nah, saat ini kita tidak hanya mendapatkan matris kekakuan yang merupakan rumus atau variabel yang sudah kita tetap. Nah, oleh sebab itu kita perlu menentukan berapa besar deformasi, ya, berapa besar deformasi, berapa besar perpindahan titik join itu. Nah, kita tahu dari rumus awalnya adalah P sama dengan KS kali US, maka kita balik sini US sama dengan min KS pangkat min 1 dikali PS. KS pangkat min 1 adalah inverse ya, dari matrik ini. Nah, matrik ini ya, investasi sini. Nah, oke, baik. Nah, sudah kita dapatkan rumus tadi, baru kita cari PS-nya. Berapa beban eksternal dari beban yang membebani struktur itu, ya. Untuk balok pertama itu tidak ada beban dalam soal ini. Yang ada beban hanya balok kedua, yaitu sebesar Q atau beban merata. Nah, kita mesti tahu berapa beban di sini, momen di sini, berapa momen di sini. Nah, momen di sini sebelah kiri adalah min 1/12 L kuadrat. Maka momen pada kanan 1/12 L kuadrat positif. Ya, oke. Nah, dari soal tadi kita sudah mengetahui bahwa besar deformasi U, ini tadi berapa U? U2 ya, ini adalah U3. Kita dapat cuma U3, U2, U3. Atau deformasi 1, deformasi 2, karena dropnya 2 ya. Nah, ini adalah min 1/12 L kuadrat, yang sebenarnya ini adalah 1/12 L kuadrat. Nah, baru kita hitung berapa inverse-nya dari matrik ini, matrik kekakuannya. Ini nilai PS simpan dulu ya, PS-nya disimpan dulu, ini kita simpan dulu, belum kita gunakan, karena kita tentukannya nanti kita butuh data itu. Nah, sekarang menghitung matriks kekakuan global, ya, inverse-nya. Jadi kita tahu tadi rumus PS-nya tadi dari K1 sama K2 ini ya. Nah, ini kita tentukan inverse. Inverse adalah 1 per determinan A, ya, atau KS dikali dengan besar matrik A transpose. Nah, berapa besar determinan A? Nah, gitu kan. Untuk mengetahui itu, kita mesti menyederhanakan besar dari KS ini. Ya, dengan cara EI per L ini kan sama-sama punya ini. Kita keluarkan ya. Jadi kita keluarkan, maka EI per L adalah di sini. Nah, yang di dalam kurung adalah 8, 2, 2, min 4. Nah, bukan min ya, mesti 4. Nah, ini adalah nilai KS-nya. Sekarang kita investkan. Investkan, ya. Inverse dari KS. Nah, 1 per determinan. Determinan ini maka 8 kali 4. Ya, 8 kali 4.
dikurang 2 kali 2. 2 kali 2. Jangan lupa kalau dari kali maka E-nya jadi E kuadrat, I-nya jadi I kuadrat, dan L-nya juga L kuadrat. Ya. Nah, ini kan determinan, ya, determinannya ya. Kalau kita ingin cari ini sudah satu per dapat determinan ya, maka ini sorry ini kita ini bukan di atas tapi di bawah ya. Balik. Karena ini sudah dibalik tadi. Oke, sorry. Ini oke. Oh ya, tadi tadi ada EE-nya ya. Nah, ini. Berarti ini di bawah E-nya, E kuadrat, I kuadrat di bawah, dan L kuadrat di atas. Nah, ini inverse-nya. Ya, tapi dikali lagi dengan matrik transpose ya. A transportnya dari matriks KS tadi. Nah, hasil perkalian ini kita dapatkan tadi adalah ini. Ya. Nah, ini nilainya KS-1 ini. Sedangkan DPS adalah ini. Ya. Lalu kita dapat US. Maka US sama dengan min L per 28I, EI dikali 4 kali min 2 kali min 2 kali 8, dikali dengan PS min per 12 kali L kuadrat, dan per 2 kali L kuadrat. Oke. Nah, baru kita masukkan ke dalam nilainya, kalikan. Terus kita dapatkan nilai U deformasi untuk titik join yang kedua adalah min 3 per 168 KL kuadrat per EI. Sedangkan yang lagi adalah 5 per 128 KL kuadrat per EI. Ya. Nah, ini kita sudah dapat. Sekarang kita cari berapa besar deformasi setiap titik. Nah ya, jadi untuk elemen satu, dia hanya bergerak pada titik yang terakhir ya. Yang tadi satu tadi ya. Jadi inilah. Nah, untuk elemen dua ada dua. Satu di sini, satu di sini. Ya, ada dua. Nah, sampai di sini silakan. Belum ada ya, belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan. Untuk deformasi sudah dapat. Sekarang kita cari lagi gaya reaksi. Nah, sekarang balok pertama ini tidak ada beban, maka dia tidak ada gaya reaksi. Sedangkan balok kedua ada beban merata, maka ini adalah setengah QL kuadrat, dan ini adalah min setengah L kuadrat. Beban merata ini dibagi dua ya, QL kalau bebannya per dua, dan ini adalah QL per dua. Maka didapatlah P reaksinya adalah ya QL per dua 1 per 12 QL kuadrat, QL per dua min 1 per 12 QL kuadrat. Ini adalah beban reaksi. Oke, nah sekarang kita masukkan lagi ke dalam matriks ya P. P sama dengan K kali U kali PR. K-nya adalah ini, U-nya adalah ini, dan PR-nya masih nol karena di balok pertama tidak ada beban reaksi. Ya, tidak ada beban reaksi. Sehingga kalau ini kita kalikan, ya dikalikan ini kali ini, tambah ini tambah ini kali ini, kalau tambah ini kali ini, maka hasilnya adalah, nah ini ya, nih sudah ditambah dengan 0,0000. Ya. Nah, berapa besarnya ini kita bisa sederhanakan menjadi 3 per 28, ini adalah arahnya ke bawah kalau minus. Ini kalau gaya vertikal ya. 1/28 QL kuadrat. Nah, kalau ada kuadrat seperti ini nanti momen ya. Momennya seperti ini. Nah, ternyata adalah 3/28 adalah ke atas, jadi ini adalah momen. Ini bisa kita gambarkan di grafik ini. Nah, ini sampai sini yang dikerjaannya. Jadi, kita dapatkan grafik seperti ini ya. Itu digambarkan bidang D-nya. Yang D-nya kita gambarkan seperti ini, dan ini adalah bidang M, momen. Nah, sampai sini ada pertanyaan Anda? Izin Pak mau nanya, Ya, silakan.
Jadi kan aku bingung tuh yang kayak searah dengan kawanan jarum jam. Jadi gini Pak pertanyaannya. Hmm. Saat saat saya masih SMA tuh pas belajar fisika materi tentang momen gaya atau torsi itu kan saya belajar fisika yang ada kayak materi internasional gitu kan. Terus saya belajar materi itu bahwa eh, jika arah jarum jam tuh nilainya kan negatif dan juga jika berlawanan arah jarum jam maka nilainya itu positif. Terus juga saya masih bingung pada saat menjawab soal fisika di depan papan tulis. Saya menjawab eh, saya jawab tuh salah karena guru fisika aku bilang yang searah jarum jam itu nilainya positif dan berbalik arah tuh jarum jam negatif dan saat ini saya masih Suaranya putus-putus ini. Siapa tadi? menentukan arah momen gaya Pak. Ini. Ya, oke. Ya, baik, baik. Udah bisa ditangkap lah ya arah pertanyaannya tadi ke ini ya, ke arah momen ya. Oke, baik. Coba saya stop share dulu, nanti kita coba masuk lagi. Jadi arah ya, mengenai arah itu ada eh, dalam artian arah itu standar Eropa ya, ikuti kita Eropa dan juga atau Inggris ya. Ada juga kita kalau orang Indonesia kan umumnya kanan itu positif ya. Tapi kalau di buku-buku internasional ya tentunya itu kalau dia searah jarum jam itu negatif. Ya. Kalau berlawanan arah jarum jam itu positif. Kalau di Indonesia arah searah sini adalah positif, kalau di sini adalah negatif ya. Ini kalau di internasional ya. Nah, ini internasional. Kalau ini adalah di Indo ya. Nah, apakah ini akan berdampak ketika kita pakai standar ini, standar yang ini, ketika menyelesaikan soal fisika? Pak, bolehkah kami pakai yang ini, Umpama? Karena kami memegang buku eh, bahasa Inggris, Umpama ya, buku dari internasional, buku skala internasional yang berbahasa Inggris. Tidak masalah. Anda bisa pakai arah yang ini, ataupun Anda bisa pakai arah yang ini. Nah, ketika di Indonesia kita pakai arah yang ini, apakah akan mengubah hasil? Tidak. Ya, Anda tetap saja menemukan hasil nilai yang sama. Nah, tidak masalah. Ini cuma arah pemahaman, bukan arah gerak ya. Arah gerak ya, tapi arah pemahaman kita arah geraknya ke kanan itu positif, tapi yang kalau di sana negatif. Nah, itu cuma persepsi saja. Jadi kalau kita gunakan yang internasional untuk mengerjakan soal yang fisika yang ada di atau soal teknik sipil yang ada di Indonesia tidak masalah. Bagi saya di alat tidak masalah. Ya. Jadi memang tidak ada berdampak sama sekali kalau pakai yang arah negatif atau arah positif terserah ya. Nah, gitu jawabannya. Jadi tidak masalah. Nanti Anda bisa tes lah. Ketika Anda mengerjakan soal ansuk 2 ini ketika menggunakan arah, misalkan Anda pengennya arahnya ya ke kanan positif, boleh, silakan. Pak, saya maunya ke kanan negatif, ya boleh juga. Hasilnya akan sama, ya kan? Hasil akan sama, tidak akan berubah. Nah, itu ya jawabannya. Jadi nggak masalah itu. Nah, dari siapa tadi Jimmy ya? Nggak masalah Jimmy. Jadi nggak masalah mau arahnya searah jarum jam positif, boleh. Searah jarum jam negatif, boleh juga. Yang jelas jangan gini, searah jarum jam positif Pak, pakai yang internasional. Searah jarum jam negatif Pak, pakai internasional. Ketika berlawanan arah jam, kita pakai yang Indonesia. Nah, sama-sama negatif kan bahaya kan. Jadi jelas kalau kita pakai yang standar internasional, internasional terus jawabannya. Misalkan arahnya tetap ke kanan itu negatif, terus pakai. Jangan tiba-tiba ketika hasil akhir nanti berubah ke kanan positif. Nah, tidak boleh gitu ya. Jadi yang penting kita konsisten. Kalau mau pakai yang arahnya negatif, negatif terus sampai selesai soalnya ya. Nah, tidak boleh berubah-ubah. Yang penting itu saja. Oke ya. Oke ya. Nah, ada lagi yang mesti Baik Pak, ditanyakan? makasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Saya mau nanya, Ya. itu tadi Bapak yang kata
pangkat-pangkat gitu yang kuadrat itu kenapa momen terus sampai kayak gaya itu tahu dari mana Pak? Yang tadi kayak ada pas di matriks itu terus ada kuadrat itu yang momen terus itu yang gaya gitu Pak. Gimana tadi? Kayaknya coba slide selanjutnya deh Pak ini Pak. Yang terakhir-terakhir. Mana? Yang ini, kan? Itu kan iya kayak ada tadi Bapak bilang yang kan itu 1/2 KL kuadrat terus itu yang bawahnya -1/2 KL kuadrat itu kak tadi yang kuadrat Bapak bilang momen terus yang tadi itu gaya-gaya itu tahu dari mana Pak tadi? Gaya-gaya mana tadi ya? Ini terakhir tadi ini sudah ya. Udah, yang itu tadi Pak tuh iya Oh yang ini, oh yang ini. ada momen terus itu gaya dari Oke oke ya. Jadi gini, ini Anda tadi kan soal kita ada dua ya, dua balok ya. Ini skemanya dipisah. Ini dapat kita katakan yang balok pertama, ini adalah balok kedua. Nah, balok pertama dalam soal tadi tidak ada beban di atasnya ya. Yang ada beban hanya pada balok kedua. Nah, pada soal kita tadi. Jadi kalau karena balok pertama tidak ada beban, maka balok pertama ini dia tidak ada gaya yang bekerja di sini. Nah, ya, momennya juga nol, gaya reaksi vertikalnya juga tidak ada karena nggak ada beban, ya kan? Nah, berbeda dengan kasus balok kedua atau elemen kedua. Pada elemen kedua ini dia diberi beban merata sebesar Q, ya kan? Nah, Anda perlu ingat. Nah, ini perlu Mektek satu ya, Mektek satu semester satu kemarin, beban merata ini bisa kita konversi menjadi beban terpusat atau beban total ya. Berapa besar beban totalnya? Beban merata adalah beban total Q dikali dengan panjang beban meratanya, ya kan? Nah, maka beban merata ini kita nggak tahu nih nggak ada angka kan gitu ya, nggak ada angkanya, nggak tahu berapa nilai Q ini dikali dengan panjang beban meratanya itu menjadi beban terpusat, ya kan? Nah, jadi karena ini ada dua sisi, ini sisi nomor dua, ini nomor satu di sini ya. Ini nomor dua juga di sini karena diputus, ya, jadi duanya dari sini sampai sini. Ini ada nomor tiga. Jadi kalau kita jadikan ini menjadi beban terpusat P, ya kan, boleh dengan cara Q kali L ya, sama dengan Q kali L, maka sisi yang di sini akan menopang setengah beban P ini ya, paham ya? Sisi yang sebelah sini menopang setengahnya lagi. Umpama ini adalah 10 ton, maka sisi nomor 2 menahan 5 ton, sisi nomor 3 menahan 5 ton gitu ya. Nah, maka di sini menjadi KL per 2. Di sini menjadi KL per 2. Nah, itu asal KL per 2 itu. Ya, muncul ya kan? Nah, terus momennya. Berapa momennya? 1/12 KL kuadrat. Nah, 1/12 KL kuadrat. Ini dari mana, Pak? Nah, ini Anda belajar kan waktu di vektor 1 ya. Momennya kalau beban matanya penuh seperti ini, di nomor 2 nya jadi momen 1/12 KL kuadrat. Dia lengkungnya arahnya ke sini, arahnya ke bawah. Ini juga arahnya ke bawah. Kan melengkungnya bebannya dari atas, tentu melengkungnya juga ke sini ya. Nah, ini nggak mungkin melengkungnya ke atas gini, nggak mungkin, ya kan? Nah, kalau melengkungnya ke bawah, maka nomor 2 ini arahnya ke sini. Yang nomor 3 arahnya ke sini. Nah, kalau arahnya berlawanan jarum jam, kalau standar internasional itu positif. Kalau berlawanan searah jarum jam, itu adalah negatif. Maka min setengah KL BL kuadrat. Nah, itu asal masalnya. Mungkin perlu dibaca-baca lagi buku semester 1 ya, mekteknya ya, mekanika tekniknya. Jadi 1/12 KL kuadrat ini didapat dari, nah dari mana? Kan momen sama dengan, ini kan belajar lagi kan kita kan, nah momen sama dengan beban dikali dengan X. Nah, itu bla 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 kan gitu ya. Ini momennya. Ini M2. Ini adalah M3. Nah, tuh otomatis. Nah, jadi kalau kita urutkan dari bentuk skema kita awal tadi, kita ke skema awalnya gini. Nah, ini ya. Ini skema awal kita tadi. Kita hapus ini.
Ini vertikal, momen, vertikal, momen, ya. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Vertikal, momen, vertikal, momen. Nah, itu urutannya. Makanya QL pangkat 2, QL per 2 dulu, baru setengah, seper 12 QL pangkat 2, baru lagi QL per 2 lagi, baru min 1/12 QL pangkat 2. Nah, kalau soalnya saya ganti, Pak, ini jangan pakai beban merata. Boleh saya ganti, misalkan di tengah-tengah ini ada beban P. Nah, berapa besar ini? Ini adalah P per 2. Ini adalah P per 2. Ini kan di tengah-tengah. Nah, gitu ya. Oke. Uh, Bagaimana? Itu penting. Anda harus belajar lagi. Makanya harus nyambung. Gitu. Jadi, semester 1 dengan semester 2 tuh jangan lupa semester satunya. Semester satunya ingat juga. Gitu ya. Ada buku, ada punya buku semester 1 gitu ya. Dulu ya. Bukunya yang apa dibaca lagi. Dibaca lagi. Ya, Pak. Nah, ya. Ada lagi yang lain? Itu untuk menentukan beban. Ya, bagus pertanyaannya. Nah, kita kembali ke sini lagi. Ya, ini sudah kita dapatkan mampu kekakuan tadi yang penuh, ya, dikali dengan beban. Nah, ini adalah nilai dari nah, nilai dari deformasi struktur elemen satu. Ini kan elemen satu ya. Nah, deformasinya kita dapat dari sini. Tadi kita sudah dapat nih, ya. Ini elemen satu ini dapat nih, kita dapat nih. Ini U-nya, U1. Ini adalah U2. Nah, ini perlu dibaca lagi pelan-pelan ya. Nanti step by step dari video ini Anda mungkin bisa diulang-ulang ya di rumah. Jadi kalau enggak ini. Nah, elemen satu tidak ada beban dari sini, maka sini F reaksinya nol semuanya. Nah, maka inilah yang kita kalikan. Ini kali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Nah, hasilnya ini. Ya, paham ya? Ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, hasilnya ini. Ya. Nah, ini kita sederhanakan. Sederhananya bentuknya gini. Hmm. Nah, dari sini kita tahu, ini kok negatif, negatif, negatif berarti arah reaksinya ke bawah. Ini kok negatif, Pak? Berarti momen negatif adalah searah jarum jam. Ini positif, berarti arahnya ke atas. Ingat ya, ini adalah R. Ini susah saya pakai mouse, juga pakai ini ya, pena ya. RV. Nah, susah paling ini. Ini kalau ini adalah M, ya, RV1, RV, M1. RV2, M2. Nah, ini. Dari sinilah Anda gambar. Ini gambarnya. Tuh, perhatikan ya. Ini momen satu tadi. Ke bawah kan negatif kan? Plek. Ini bidang B-nya. Tarik bidang D terus ya. Sampai plek. Nah, nomornya tadi positif. Ingat ya? Coba lihat. Positif nih. 3/28. Positif. Berarti ini kita naikkan. Plek. Nah, plek sini ya. Nah, nanti nyambung lagi. Nah, nyambung lagi di elemen kedua. Tadi. Nah, ini satu ya. Nah, sekarang dua. Dua, K-nya dikali dengan U. Nah, pada elemen kedua, F reaksinya tidak nol, tapi ada angka, ada bilangan. Maka ini kita kalikan. Ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, ditambah lagi dengan ini hasilnya. Ya, nanti hasil yang ini hasilnya ini, sini tambah lagi dengan hasil yang ini. Nah, hasilnya ini. Nah, ini makanya ini agak butuh proses ya memahaminya. Nah, terus kita dapatkan dari sini. Nah, ternyata RV2 di sini positif 16/28 QL kuadrat. Sorry. Dan ini momennya positif dari berlawanan jarum jam. M2. Dan ini adalah RV3. Ini adalah 0. 0 tidak ada arah, makanya cuma gini aja, tidak ada arah. 0, nggak ada momen ya. Ini M3. Nah, kita gambar. Nah, tadi naik dari sini plug sudah 0 tadi ya, naik lagi ke atas 16/28.
Nah, di sini tadi F-nya berapa? Rx, RV-nya nih 12 per 28 KL. Nah, 12 per 28 sini tarik plok, cek, naik sini ya. Nah, 0. Ini, nah, terus momen, gambar momen. Ini perhatikan sini. Momen pertama, min 1/28 KL kuadrat. Kita tarik min 1/28 ke bawah ya. Nih, min 1/28 KL kuadrat. Nah, di titik 2, ini titik 1. Di titik 2, ini 1,3 ya. Titik 2 momennya berapa? Nah, titik 2 momennya min 1/28 KL kuadrat. Sorry, salah, salah. Bukan yang itu, yang ini. Ya, betul. Min 2/28 KL kuadrat. Min 2/28 KL kuadrat. Maka ini kita tarik min 2. Kalau sini ke bawah positif momen ya. Kalau momen itu lanjutan ke bawah itu positif ya. Nah, kalau negatif, sorry. Kalau negatif dia itu ke bawah ya. Ke bawah sini. Nah, min 1/28 ya. KL itu kita sebut. Saya lupa positif negatif. Oh, ini negatif ya. Negatif seharusnya ke atas ini. Salah ini. Coba nanti dicek lagi nih hasilnya. Saya juga kurang ini. Ya, belum saya cek. Apakah negatif positif nanti ketika dalam soal ya. Yang jelas ini mungkin positif ini ya. Nih, mungkin positif. Ini salah. Bukan negatif. Jadi kalau digambar positif dia ke bawah. Baru naik ke atas ya. Nah, 2/28 ya. Nah, ingat, kalau dia beban terpusat, itu garis momennya lurus. Ya. Ini kan tidak, kalau elemen satu kan tidak ada beban, lurus gambarnya. Kalau dia beban terpusat, lurus juga. Nah, tapi pada elemen kedua, ada beban merata. Kalau beban merata, itu gambarnya lengkung momennya ya. Dari min 2/28 langsung ke 0. Kan min yang ketiga kan momennya 0 ya. Nih, 0 ya. Langsung ke 0. Maka yang ketiga langsung tarik 0. Dan ini kita tarik ke sini. Set. Nah, seperti ini. Dan perlu Anda pahami, titik potong di sini, ini kan ada titik potong nih ya. Kita tarik garis ke sini. Ini adalah momen maksimum di balok kedua. Jadi, pergeseran di sini antara garis vertikal positif dan vertikal negatif itu akan memotong batang dan titik pergeseran itulah nilai dari momen maksimum pada balok itu. Nah, itu yang perlu digambar ya. Bisa paham. Jadi titik momen itu jadi kita harus bisa baca grafik. Nah, jadi bagaimana posisi struktur ini ketika dibebani, maka dia akan melendut paling besar melendutnya di sini di momen ketiga ini. Tapi dia tidak hanya di sini. Pak, balok yang dibebani kan balok kedua. Kenapa balok pertama juga ada momen? Nah, ini kan ada momen. Nah, itu ya. Kenapa ada momen di balok kedua? Balok pertama. Ya karena balok ini digabung. Jadi, walaupun dibebani hanya di balok kedua, tapi balok kedua ini akan berdistribusi beban kepada balok yang disambungkan dengan dia. Jadi, dia akan nyambung ke sini, dan balok ini juga akan mengalami momen, walaupun dia tidak ada gaya di atasnya. Paham ya? Oke. Nah, silakan tanya dulu sebelum ke selanjutnya. Ini agak susah kalau agak ini kita stop record dulu ya biar nggak terlalu panjang recording.